Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Soframa Demika Digital Air 025 dari Teknologi RKS Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan menjelaskan video materi dari pemahaman embedded system dan free RTOS dalam pengembangan sistem real time berbasis microcontroller. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, materi yang kita pelajari ada 13 materi, yaitu ada GPIO, ada interrupt timer, serial, ward, ADC, DAC, dan PWM. Terus ada I2C sensor, terus ada SPI storage, terus ada DMA, terus ada free RTOS tags, terus ada QEW dan smartphone, terus ada timer notification, terus memory advance dan network. Ini dari materi ini yang kita pelajari. Langsung ke materi GPIO, Digital I/O. Apa sih Digital I/O itu? Digital I/O atau General Purpose Input Output adalah pin pada microcontroller yang dapat diprogram untuk berfungsi sebagai masukan maupun keluaran digital. Sebagai input, pin GPIO digunakan untuk membaca logika tegangan dari luar, misalnya tombol limit switch atau sensor digital. Sebagai output, GPIO dipakai untuk memberikan sinyal kendali ke perangkat lain, seperti LED buzzer, dan relay atau transistor drive. Nah, fungsi utama dari GPIO itu menjadi penghubung paling dasar antara microcontroller dengan perangkat eksternal. Tanpa GPIO, microcontroller tidak dapat berinteraksi langsung dengan dunia luar. Pada materi ini biasanya dipelajari juga konsep logika high dan low, arah pin, serta menggunakan pull up, dan pull down. Ini kalau di PLC, diff up, diff down. Resistor agar sinyal input tidak mengambang atau floating. Hal ini penting karena pin input yang tidak stabil dapat menyebabkan pembacaan yang salah. Itu fungsi utamanya. Tujuan mempelajarinya adalah agar mahasiswa itu memahami dasar kontrol perangkat digital dan pembacaan status dari luar. Ini merupakan fondasi dari hampir seluruh sistem embedded lah. Karena sebelumnya masuk ke komunikasi yang kompleks, kita harus bisa mengendalikan pin sederhana dulu, yaitu pin GPIO-nya. Yang kita pelajari dalam materi ini biasanya meliputi dari konfigurasi pin, input ataupun output, pembacaan nilai tombol, menyalakan dan mematikan LED, serta memahami bagaimana sebuah pin bisa dipakai untuk mendeteksi kondisi logika tertentu. Contoh penerapannya adalah dalam indikator sistem on-off sederhana, pembacaan tombol start atau stop, atau pengendali relay pada perangkat otomatis. Nah, pada materi ini kita mempelajari dasar sebagaimana microcontroller itu berinteraksi dengan perangkat luar. GPIO digunakan sebagai input untuk membaca sensor suhu atau tombol dan sebagainya lah. Output untuk mengontrol perangkat seperti LED ataupun perangkat lain kayak perangkat output lah, kayak buzzer, relay itu kan perangkat output. Terus materi GPIO ini sebenarnya dasar utama sebelum kalian mempelajari dari microcontroller selanjutnya, karena pin GPIO ini sebagai jantung dari microcontroller itu sendiri selain dari CPU-nya. Lanjut ke materi selanjutnya, materi dari interrupt dan timer. Interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara proses utama untuk menangani kejadian penting secara langsung. Misalnya, ketika tombol ditekan, data serial masuk atau timer mencapai nilai tertentu, maka sistem bisa segera merespon tanpa harus menunggu waktu utama selesai. Sedangkan timer adalah modul perhitungan nilai internal yang digunakan untuk membuat delay, menghasilkan periode, menghitung durasi, atau memicu interrupt secara berkala. Fungsi dari interrupt
sangat penting untuk menciptakan sistem yang responsif. Tanpa interrupt, program harus terus-menerus mengecek kondisi perangkat menggunakan polling yang kurang efisien dan membebani CPU. Sementara itu, timer berfungsi untuk mengatur waktu yang dipresisikan. Misalnya membuat LED berkedip setiap 1 detik atau blinking 1 Hz, membaca sensor setiap 100 milidetik atau menghasilkan pulse untuk kontrol tertentu. Nah, tujuan dari kita mempelajari dari interrupt and timer ini adalah agar kita memahami cara membuat sistem embedded yang cepat tanggap dan terjadwal. Dalam sistem real-time, kejadian tertentu harus ditangani tepat waktu. Oleh karena itu, interrupt dan timer adalah konsep inti yang sangat penting. Hal yang dipelajari biasanya mencakup dari jenis interrupt, prioritas interrupt, external interrupt, timer periodik, timer counter, prescaler, dan hubungan timer dengan event system. Contoh penerapannya adalah deteksi tombol darurat menggunakan putaran motor, penjadwalan pembacaannya sensor, hingga membentuk dasar untuk sistem kontrol real time. Pada materi ini kita diharuskan memahami bagaimana sistem dapat merespon kejadian dengan cepat menggunakan interrupt, serta mengatur waktu penggunaan timer. Keduanya sangat penting dalam sistem real time agar proses berjalan tepat waktu. Intinya interrupt itu buat delay-nya aja. Interrupt tuh buat ngepasinya, timer tuh buat delay-nya. Itu pemahaman aku. Lanjut. Terus ke serial UART atau yang dinamakan Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat tanpa sinyal clock terpisah. UART ini bekerja menggunakan 2 jalur utama, yaitu TX untuk transmisi data ke dan RX untuk menerima data. Karena bersifat asynchronous, kedua perangkat ini harus disamakan pengaturannya seperti baud rate, jumlah bit, priority, dan stop bit. Fungsi UART sangat luas, terutama untuk komunikasi sederhana antara mikrocontroller dengan komputer, atau dengan modul tertentu seperti GPS, GSM, Bluetooth, dan Wi-Fi serial. Ini juga sangat sering digunakan untuk debugging karena data dari program dapat dikirim ke serial monitor agar lebih mudah dianalisis. Tujuan kita mempelajari dari UART ini adalah agar kita memahami dasar komunikasi data digital pada sistem embedded. Dengan memahami UART, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana data dikirim, bagaimana format datanya, serta bagaimana melakukan troubleshooting ketika komunikasi gagal. Materi yang kita pelajari biasanya mencakup dari konfigurasi baud rate, pengiriman karakter, dan string, penerimaan data, interrupt, UART, buffer serial, dan teknik parsing data. Contoh penerapannya adalah mengirim data sensor ke laptop, membaca data GPS, komunikasi antar 2 mikrocontroller, atau membuat antarmuka sederhana dengan modul komunikasi lain. Pada UART ini, kita mempelajari komunikasi serial antar perangkat. Antar perangkat kan. UART ini digunakan untuk mengirim dan menerima data, seperti yang sering kita gunakan untuk debugging melalui serial monitor. Gitu. Jadi, ini komputer, kita debugging bareng-bareng. Nah, gitu pokoknya. Oke, lanjut. Terus ada ADC atau Analog to Digital Converter. Adalah modul yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang dapat dibaca dan diproses oleh microcontroller. Karena microcontroller
bekerja secara digital, sinyal dari sensor analog seperti potensiometer, sensor suhu analog, sensor cahaya, dan digital baterai harus diubah menjadi lebih dahulu ke bentuk digital atau ke bentuk DC-nya. Karena kalau analog tuh dari 0 sampai sebelah-belah ya, kalau digital itu dari 0 1 0 1 tok. Fungsi ADC sangat penting dalam proses akuisisi data dari lingkungan nyata. Dunia nyata menghasilkan sinyal yang bersifatnya kontinu, sedangkan sistem digital hanya memahami nilai diskrit. ADC menjadi jembatan antara keduanya. Dalam pembahasan ini, biasanya dijelaskan juga tentang resolusi ADC, tenggangan referensi, dan akurasi pembacaan. Tujuannya adalah agar kita mampu membaca dan mengolah data dari sensor analog secara tepat. Ini menjadi dasar bagi banyak aplikasi monitor, ring, dan kontrol. Misalnya kayak pembacaan suhu, level air, tekanan, intensitas, cahaya, dan lain-lain. Karena di sini sifatnya sensor itu tidak ada sensor yang sifatnya digital. Mungkin ada, tapi yang sering kita ketemui, apapun itu sensor suhu, sensor air, ataupun sensor cahaya LDR, itu tuh sifatnya pasti dia tuh menangkapnya sinyal analog. Karena kenapa menangkapnya sinyal analog bukan digital? Contoh halnya suhu tuh naiknya tuh sistemnya kontinu dia. Dari 0 sampai seterusnya. Kalau dia sensor yang digital, kita pasti ada set point-nya di situ. Kita atur set point-nya di situ. Ketika set point yang kita atur di 30 derajat Celcius dan sensor belum mencapai 30 derajat Celcius deteksinya, berarti masih statusnya masih 0. Nah, kalau sudah mencapai dari 30 derajat Celcius, jadi statusnya di 1. Itu kalau digital. Kalau sensornya analog, nah di situ kita bisa lihat suhunya tuh di berapa. Misal dari 0 ke 20, nah set point-nya 30. Dia masih di 20 nih. Ya udah ketahuannya 20 gitu. Simple. Terus yang kita pelajari biasanya meliputi proses sampling, kuantisi, perhitungan nilai digital, konversi ke satuan fisik, kalibrasi sensor, dan filtering sederhana. Contoh penerapannya adalah pembacaan sensor LM35, pemantauan tegangan aki, pembacaan potensiometer untuk mengatur set point, serta sistem monitoring analog pada perangkat industri maupun IoT. Nah, pada materi ADC ini kita belajar bagaimana membaca sinyal analog dari sensor dan mengubahnya menjadi data digital agar dapat diproses oleh microcontroller. Itu. Terus ada DAC, NPWM. DAC adalah digital to analog. Yang tadi kita pelajari adalah analog to digital, sekarang kebalikannya, digital to analog. Adalah apa? Modul yang mengubah data digital menjadi sinyal analog. Namun karena tidak semua microcontroller memiliki DAC bawaan, maka sering digunakanlah PWM atau Pulse Width Modulation sebagai alternatif untuk menghasilkan efek analog semu. PWM bekerja dengan mengatur perbandingan antara waktu aktif dan waktu tidak aktif dalam satu periode yang disebut Dati Cycle. Fungsi DAC adalah untuk menghasilkan tegangan analog yang halus, sedangkan PWM digunakan untuk mengontrol daya rata-rata yang diterima beban. PWM sangat populer karena lebih sederhana dan banyak tersedia pada microcontroller. Dengan PWM, kita bisa mengatur kecerahan LED, kecepatan motor DC, posisi servo, atau level daya pemanas. Tujuan mempelajari DAC tersendiri dan PWM adalah agar kita memahami bagaimana microcontroller menghasilkan sinyal keluaran yang tidak sekedar on atau off. Dalam banyak aplikasi, kita membutuhkan kontrol bertingkat, bukan hanya dua kondisi. Jadi ada kondisi off, redup, terang. Itu. Materi yang kita pelajari
biasanya mencakup konsep dari data cycle, frekuensi PWM, resolusi PWM, perbedaan PWM, dan DAC, serta efek frekuensi terhadap beban. Contoh penerapannya adalah lampu dimmer, pengendali kipas, kontrol motor DC, pembangkit gelombang sederhana, dan sistem analog keluaran berbasis digital. Contoh halnya kayak ini, step up, step down. Gampangnya kayak gitu. Nah, pada materi ini kita mempelajari bagaimana menghasilkan output analog menggunakan DAC atau PWM. PWM itu banyak digunakan untuk mengatur kecerahan LED atau kecepatan dari motor DC. Sekarang pembahasan kita di I2C sensor. I2C sensor atau Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan dua jalur, yaitu SDA untuk data dan CSL untuk clock. Protokol ini menggunakan konsep master-slave, di mana master mengendalikan komunikasi dan slave merespon sesuai alamatnya. Setiap perangkat pada bus I2C memiliki alamat unik. Wait, kepencet. Fungsi utamanya I2C adalah memudahkan koneksi banyak perangkat hanya dengan dua kabel, sehingga hemat pin dan sederhana. Dari sisi hardware, banyak sensor modern menggunakan I2C seperti accelerometer, gyroscope, sensor suhu, terus RTE, terus OLED display, RTC nih. Tujuan mempelajari I2C adalah agar kita memahami cara menghubungkan beberapa perangkat digital secara efisien. Dalam suatu sistem embedded, protokol ini penting dikarenakan banyak modul sensor dan peripheral dipasang pasaran menggunakan antarmuka I2C. Cas dulu. Yang dipelajari meliputi address start conditional, stop conditional, acknowledge, register sensor, pembacaan dan penulisan data, serta konsep multi-device dalam satu bus. Contoh penerapannya adalah membaca data IMU, RTC, sensor lingkungan, dan menampilkan hasil di layar OLED menggunakan jalur komunikasi yang sama. Nah, pada I2C ini kita mempelajari komunikasi antara perangkat menggunakan dua jalur, yaitu dua pin kabel. Hal ini membuat sistem lebih efisien dan penggunaan pin yang lebih sedikit. Itu saya sudah jelaskan tadi. Nah, setelah itu adalah PSI, storage atau serial peripheral interface, adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dirancang untuk transfer data berkecepatan tinggi. SPI biasanya menggunakan 4 jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SKC, dan CS, berbeda dengan I2C yang berbasis alamat. SPI memiliki perangkat target melalui sinyal chip select. Fungsi utamanya adalah memungkinkan pertukaran data yang cepat dan stabil, terutama untuk perangkat yang membutuhkan bandwidth lebih tinggi. Oleh karena itu, SPI sering digunakan pada memori flash, SD card, display grafis, sensor cepat, dan modul radio tertentu. Tujuan mempelajarinya adalah agar kita memahami komunikasi peripheral berkecepatan tinggi dan mengetahui kapan SPI lebih cocok digunakan dibandingkan I2C atau WART. Dalam sistem embedded, pemilihan protokol sangat mempengaruhi performa. Materi yang dipelajari biasanya mencakup mode clock SPI, full duplex communication, chip select, kecepatan transfer, dan struktur pengiriman data. Contoh penerapannya adalah pencatatan data ke SD card, komunikasi dengan modul memori eksternal, atau
tampilan data ke layar TFT yang membutuhkan refresh cepat. Pada SPI, kita memahami komunikasi berkecepatan tinggi yang digunakan untuk perangkat seperti SD card ataupun display yang membutuhkan transfer data cepat seperti graphic card kayak VGA. Gitu kasarnya. Kok nggak mau? Nah, terus kita lari ke materi dari DMA. Ini materi ke-8. Atau yang dinamakan Direct Memory Access adalah fitur yang memungkinkan perpindahan data antara peripheral dan memori atau antar area memori tanpa campur tangan CPU secara terus-menerus. Artinya, CPU hanya mengatur transfer di awal, lalu DMA akan menjalankan pemindahan data secara otomatis. Fungsi utamanya adalah meningkatkan efisien sistem dan mengurangi beban prosesor. Dalam aplikasi embedded yang menangani data dalam jumlah besar atau terus-menerus menggunakan DMA sangat membantu karena CPU dapat fokus menjalankan logika program lain. Tujuan mempelajari DMA adalah agar kita memahami teknik optimalisasi performa pada sistem embedded modern. Saat sistem semakin kompleks, tidak semua proses transfer data sebaiknya dilakukan oleh CPU, karena hal itu dapat mengaruhi respons sistem terhadap tugas penting lainnya. Yang dipelajari meliputi kanal DMA, trigger transfer, circular mode, buffering memory, sinkronasi dengan ADC, WARD atau SPI, serta dampaknya terhadap efisiensi. Contoh penerapannya adalah pembacaan ADC secara kontinu, pemahaman, penerimaan data WARD dalam jumlah besar, streaming audio, dan logging data real time. Pada DMA, kita belajar bagaimana transfer data dilakukan tanpa membebani CPU, sehingga sistem menjadi lebih efisien dan optimal lagi. Terus ada yang namanya FreeRTOS Stacks. Adalah real-time operating system ringan yang dirancang untuk microcontroller. Dalam ini, pekerja dibagi menjadi beberapa tasks, yaitu unit eksekusi dan berjalan seolah-olah paralel. Sebenarnya prosesor menjalankannya tetapi bergantian dengan bantuan seduler. Tetapi hasilnya terasa seperti multitasking. Ya kayak kalian di laptop aja. Fungsi utamanya adalah memisahkan pekerjaan berdasarkan tanggung jawab. Misalnya kayak satu task untuk membaca sensor, satu task untuk membaca komunikasi, dan satu task untuk kontrol aktuator. Dengan pembagian seperti ini, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih siap untuk sistem kompleks. Tujuan mempelajari FreeRTOS Stacks ini agar kita memahami konsep multitasking dan real-time dalam embedded system. Ini penting karena sistem modern jarang hanya mengerjakan satu hal saja. Biasanya ada banyak proses yang harus berjalani bersama. Materi yang dipelajari meliputi pembuatan task, prioritas task, delay task, scheduler task, status, dan context switching. Contoh penerapannya adalah sistem monitoring suhu yang sekaligus mengontrol kipas, menampilkan data ke LCD, dan mengirimkan data ke server secara bersamaan. Pada materi ini, kita memahami konsep multitasking menggunakan FreeRTOS di mana sistem dapat menjalankan beberapa task secara bersamaan. Lanjut. Terus ada yang namanya Qune dan Smartphone. Ini digunakan untuk mengirim data antar task atau
antar interrupt dengan task. QW menyimpan data dalam antrian sehingga task penerima data mengambilnya dengan aman, sedangkan smartphone digunakan untuk sinkronasi atau pengaturan akses terhadap square bersama. Fungsi QoE adalah menjaga komunikasi antar task tetap teratur dan aman. Fungsi semaphore adalah mencegah konflik ketika beberapa task ingin menggunakan rescue yang sama, misalnya LCD, Word, atau memori bersama. Ada juga binary semaphore dan mutex yang memiliki fungsi khusus dalam sinkronasi. Tujuan mempelajari dari QoE dan semaphore adalah agar kita memahami bagaimana sistem multitasking dapat bekerja dengan rapi tanpa menjadi benturan data. Pada sistem real-time, pembagian tugas saja belum cukup. Komunikasi dan sinkronasi juga harus dikelola dengan benar. Yang dipelajari biasanya meliputi pengiriman dan penerimaan QoE, blocking time dan smartphone, give tag, mood tag, dan konsep critical selection. Contoh penerapannya adalah task sensor pengirim data ke task display melalui QoE atau beberapa task bergantian menggunakan port serial dengan bantuan mutex. Pada materi ini kita mempelajari cara komunikasi dan sinkronasi antar task menggunakan QoE dan smartphone agar tidak terjadi konflik dalam sistem. Lanjut ke timer and notification. Pada free RTOS lain task, biasanya terdapat juga software timer yang digunakan untuk menjalankan fungsi callback pada interval tertentu. Software timer cocok untuk tugas ringan yang bersifat periodik tanpa harus membuat task khusus. Selain itu, ada task notification, yaitu mekanisme komunikasi yang lebih ringan dan cepat dibandingkan QoE. Fungsi dari software timer adalah menangani aktivitas berkala seperti timeout, cek status, atau event periodik. Fungsi task notification adalah memberi sinyal langsung ke task tertentu agar task tersebut menjalankan aksi tertentu. Karena overhead-nya kecil, task notification sering dipakai untuk komunikasi sederhana yang tidak membutuhkan buffering data kompleks. Nah, tujuan kita mau pelajari dari timer and notification ini adalah agar kita dapat memilih mekanisme yang paling efisien untuk kebutuhan sistem. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan task dan QoE. Kadang timer atau notification justru lebih tepat. Yang dipelajari adalah mencakup pembuatan dari software timer, on-shot timer, auto-reload timer, callback function, direct to task notification, and perbandingannya dengan QoE. Contoh penerapannya adalah timeout communication dieksekusi rutin setiap beberapa detik, atau membangun task ketika data dari interrupt sudah siap. Di materi ini, kita memahami bagaimana timer dan task notification dalam FreeRTOS untuk menjalankan proses secara efisien dan ringan. Oke, kita lanjut ke materi ke-12, yaitu Memory Advance. Dalam embedded system, memori adalah sumber daya yang sangat terbatas sehingga harus dikelola dengan hati-hati. Ada dua area yang paling sering dibahas, yaitu stack dan heap. Stack digunakan untuk menyimpan sementara
seperti variabel lokal dan konteks task, sedangkan hub digunakan untuk alokasi memori dinamis. Fungsi manajemen memori adalah menjaga sistem tetap stabil, efisien, dan sistem mengalami error seperti stuck, overflow, memory leak, atau fragmentasi memori. Dalam FreeRTOS, pengelolaannya memori bahkan menjadi lebih penting karena setiap task memiliki task tersendiri. Tujuan mempelajari dari memory expand ini adalah agar kita memahami bagaimana merancang sistem embedded yang lebih hemat dan stabil. Program yang secara berlogika benar-benar kita bisa gagal bila menggunakan memori yang buruk. Yang dipelajari biasanya mencakup dari perbedaan stack dan heap, alokasi statis, dan dinamis. Ukuran stack, task, skema heap pada FreeRTOS, debugging menggunakan memori dan optimasi RAM. Contoh penerapannya adalah menentukan ukuran stack yang tepat untuk task sensor, menghindarkan malloc berlebihan, atau merancang sistem yang tepat, stabil meskipun berjalan lama. Pada materi ini kita mempelajari bagaimana memori seperti penggunaan stack dan heap agar sistem tetap stabil dan tidak mengalami error. Terus kita belajar ke network. Ini materi terakhir kita dalam materi internet lah intinya. Materi network pada embedded system membahas bagaimana perangkat dapat terhubung dengan jaringan lokal maupun jaringan internet. Sistem yang digunakan atau dipelajari umumnya meliputi model komunikasi TCP/IP, alamat IP, port, protokol pengiriman data, dan komunikasi client-server. Pada sistem embedded modern, topik ini sangat penting karena berkaitan dengan IoT. Fungsi jaringan pada embedded system adalah memungkinkan perangkat saling bertukar informasi, mengirim data sensor ke server, menerima perintah jarak jauh, atau terhubung ke layanan cloud dengan konektivitas jaringan. Perangkat embedded tidak lagi bekerja secara lokal saja, tetapi bisa menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Tujuan mempelajari dari network adalah agar kita memahami bagaimana menghubungkan microcontroller ke dunia internet dan bagaimana data dipertukarkan secara aman dan struktur. Ini penting untuk mengembangkan smart home, monitoring jarak jauh, industrial IoT, dan sistem otomatis berbasis cloud. Materi yang dipelajari biasanya mencakup dari TCP/IP, eTCP, UDP, HTTP, MQTT, soket dasar, konsep request, respon, dan pengiriman data ke broker atau server. Contoh penerapannya adalah sensor suhu yang mengirim data ke dashboard online, alat monitoring yang mengirim notifikasi ke aplikasi, atau perangkat kontrol jarak jauh berbasis Wi-Fi. Pada materi network ini, kita memahamilah bagaimana sistem embedded dapat terhubung ke jaringan internet dan menjadi dasar dalam pengembangan IoT. Oke, kita udah mempelajari dari 13 dari materi tersebut. Ini sudah saya simpulkan dengan singkat. Yaitu, kesimpulannya adalah sistem embedded merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara efisien dan real time. Dalam pembelajaran ini, kita telah mempelajari berbagai komponen penting mulai dari dasar GPIO, interrupt timer, hingga komunikasi data seperti WARD, I2C, dan XPI. Selain itu, kita juga memahami bagaimana pembacaan data sensor menggunakan IDC, serta menghasilkan output menggunakan PWM. Semua materi ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem embedded yang lebih mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, melalui penggunaan FreeRTOS, sistem embedded dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks dengan kemampuan multitaskingnya. Komunikasi antar task menggunakan QoW dan SmartWoW, serta pengelolaan waktu dan memori
yang lebih optimal, ditambah dengan pemahaman jaringan dan penerapan di dunia industri. Seluruh konsep ini menunjukkan bahwa embedded system memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern, khususnya dalam bidang IoT dan otomasi industri. Secara keseluruhan, seluruh materi ini saling berkaitan dan menunjukkan sistem embedded yang lengkap dari dasar hingga penerapan di dunia nyata. Sepertinya sekian dari presentasi saya atau dari pemaparan dari materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga lagi belajar dan saya juga terpaksa belajar. Terima kasih, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wik, wik.